Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, Bapak Ibu Waalaikumsalam semua. Selamat malam Bu warahmatullahi Ida. wabarakatuh. Kita ketemu lagi di pertemuan kelima sekarang Bu. Gak Ya, kerasa kita udah kelima. Ya seperti biasa kita lebih. sebelum memulai perkuliahan, saya sampaikan kami harapkan teman-teman bisa on cam ya, bisa interaktif, bisa tanya jawab. Kalau bisa tanya misalkan nggak bisa lewat video, bisa on mic dan chat Zoom, lewat chat Zoom. Baik. Oke, mungkin kita sebelum memulai perkuliahan, agar perkuliahan bisa berjalan dengan lancar dan baik, agar sinyalnya lancar, kita berdoa menurut keyakinan dan agama masing-masing. Berdoa dipersilakan. Baik, berdoa selesai. Baik, langsung saja Bu Ida, waktu dan tempat saya serahkan ke Bu Ida Nurya. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih Mas Hendy. Selamat malam teman-teman. Apa kabar semuanya? Selamat malam, Bu Ida. Ya, Alhamdulillah. Yang tadi siapa? Mbak Rizka yang jawab tadi. Pak Fariska. Ya, Mbak Fariska. Ya. Oke, kita mulai aja. Saya buka materinya dulu. Oke, kita kemarin sampai di sini materinya. Kemarin sudah saya jelaskan berkaitan dengan 4 hal ini, walaupun agak sedikit cepat kemarin ya. Tetapi kalau misalnya masih ada pertanyaan dari teman-teman berkaitan dengan munculnya peluang ini pun, silahkan nanti sambil jalan mungkin sambil ditanyakan silahkan supaya yang belum paham bisa dipahami kembali gitu ya. Jadi kemarin di munculnya peluang ini ada 4 hal berkaitan dengan masalah-masalah yang ada. Jadi masalah itu bisa timbul di berbagai kalangan, artinya internal maupun eksternal, timbul dari kondisi usahanya sendiri atau timbul dari konsumen dan lain-lain yang berada di luar ya. Kebutuhan-kebutuhan pasti menyesuaikan antara kebutuhan konsumen maupun kebutuhan dari pengusaha itu sendiri. Keinginan juga sama ya, masing-masing memiliki keinginan yang mungkin diekspresikan dengan berbagai produk. Kemudian konsumen juga memiliki keinginan dengan berbagai macam varian dan rasa misalnya. Kemudian berkaitan dengan yang diciptakan ya mungkin produk-produk yang ditawarkan dengan berbagai macam penawaran yang diberikan. Langsung Ibu lanjut, peluang muncul dari suatu permasalahan di mana sebagian orang menganggap bahwa masalah adalah sesuatu yang menyusahkan. Nah, jadi di benak kita itu kadang berpikirnya pasti menyusahkan, pasti merepotkan. Gitu ya. Itu awal-awal tuh biasanya sudah muncul itu dulu. Nah, belum dijalani tapi muncul perasaan, angan-angan, suatu gambaran bahwa sesuatu yang dikatakan masalah pasti merepotkan diri kita. Nah, tetapi jika itu merupakan suatu peluang, bisa jadi artinya gini, sesuatu masalah yang timbul pada tempat usaha kita itu bisa dikatakan sebagai peluang untuk memicu membuat suatu produk yang lebih. Jadi lebih ini artinya juga banyak ya. Lebih itu dari berbagai hal, dari berbagai sisi gitu ya. Jadi masing-masing memiliki suatu hal yang bisa dikatakan memiliki perbedaan-perbedaan. Itu timbul dari suatu permasalahan. Jadi suatu masalah itu jangan jangan dibuat susah ya. Jangan dibuat sesuatu yang menjadi beban pikiran. Buatlah yang enjoy, maka muncullah ide nanti. Ya, jadi ide itu akan muncul juga dari permasalahan yang ada. Bisa jadi begitu.
Jadi bukan berarti setiap permasalahan itu akan menyusahkan, tetapi setiap permasalahan jika dievaluasi maka bisa muncullah ide baru dan akan menjadi peluang-peluang bisnis. Hal itu harus dipikirkan secara positif. Jadi jangan berpikir negatifnya. Jangan berpikir kalau suatu masalah pasti merugikan. Belum tentu juga. Contoh nih, brownies itu berawal dari mana? Ada teman-teman yang tahu brownies itu berawal dari seperti apa? Barangkali teman-teman pernah mendengar atau pernah membaca mungkin kue brownies. Izin menjawab Bu, Ya, silakan. kalau nggak salah itu kan apa cake kue yang bantet ya Bu ya, yang Nah, nggak ngembang. betul. Betul. Jadi awalnya dimulai dari cake yang bantat. Jadi membuat suatu kue, tetapi kue ini tidak mengembang. Jadi tidak mengembang sempurna sesuai harapan. Ternyata di sini justru disukai konsumen. Nah, ini sebetulnya kan menjadi peluang. Jadi suatu permasalahan yang timbul pada diri kita saat itu, saat membuat kue, ternyata kok kuenya begini ya, kok berbeda. Harapannya itu mungkin bisa apa ya, lembut gitu ya, bisa apa namanya, kalau dipegang itu agak apa ya, sesuatu yang nyaman gitu ya, kempus-kempus, kempus-kempus bahasa apa ini, kempus-kempus. Ya, lembut gitu ya. Nah, itu kan harapannya seperti itu. Jadi bisa berkembang besar, nampak besar ya, harga masih terjangkau gitu. Sementara kalau bantat kan berpikirnya mestinya tadi bisa tingginya 2 kali lipat menjadi cuma satu. Istilahnya hanya tidak mengembang, hampir bisa dikatakan tidak mengembang sama sekali. Jadi kalau waktu adonan itu dituangkan ingin di oven, itu tingginya katakanlah hanya 3 cm, ya hanya 3 cm itu tidak mengembang sama sekali. Mungkin hanya nambah-nambah 1 cm maksimal. Jadi bisa dikatakan masih bantat. Nah, tetapi di sini menjadi peluang bisnis. Karena apa? Ternyata banyak orang yang suka dengan kue brownies macam ini. Nah, ini adalah suatu peluang. Jadi, suatu permasalahan bukan berarti itu adalah masalah yang mengganggu dan merugikan, tetapi di sini peluang yang permasalahan yang menjadi peluang bisnis malahan. Nah, ini adalah salah satu gambarannya. Gimana kalau eh, kue itu ternyata tidak mengembang dan sangat disukai di masyarakat. Bukan berarti menyengsarakan. Ya mungkin awalnya kita berpikir begitu. Tetapi seorang pengusaha, seorang pembisnis perlu juga berkorban. Tidak hanya sekedar membuat, dijual, langsung untung. Nah, tidak juga harus seperti itu. Dan juga belum tentu harus seperti itu. Bisa jadi tidak. Perlu adanya suatu pengorbanan. Ya, ya kita katakanlah berpusing-pusing sedikitlah di awal, ya, sebagai pengorbanan untuk menjadi besar, ya, pengorbanan untuk menjadi besar. Nah, ini kan bisa terjadi. Nah, dengan cara apa? Ya, kita mungkin dengan cara promosi itu juga perlu pengorbanan. Promosinya seperti apa? Mungkin kita melakukan suatu kegiatan, event-event misalnya, atau kita mencoba menawarkan produk dengan mencoba mencicipi dulu secara gratis gitu ya. Mencobalah itu kan merupakan suatu pengorbanan. Pengorbanan di mana seseorang akan mendapatkan rasa yang sesuai harapannya,
supaya bisa menjadi peluang bisnis mereka. Itu sangat diperlukan. Jadi tidak hanya sekedar kita membuat terus langsung dijual, langsung rame laku, enggak juga. Enggak seperti itu juga. Jadi harapannya mungkin kalau seperti itu belum menjadi suatu harapan yang sesuai. Jadi ada hal yang memang perlu dipertimbangkan gitu ya. Oke. Kemudian lagi di sini dengan berbagai hal yang menjadi suatu permasalahan dan timbullah menjadi ide bisnis yang bagus yang bisa menjadi booming saat ini gitu ya. Itu biasanya yang di oven. Tetapi kalau yang dikukus beda lagi. Kalau dikukus rata-rata yang ada tidak pernah menceritakan bahwa oh ternyata yang dikukus itu sempat bantat misalnya, kemudian dijual nggak laku misalnya, nggak ada yang bercerita begitu. Tetapi brownies yang oven itu yang dimulai dari seperti itu. Setelah bercerita barulah kita semua tahu bahwa memang dengan adanya ide berjualan membuat suatu kue yang menjadi suatu masalah pada awal penjualan yang ingin dijual ternyata justru menjadi keuntungan di masa saat itu pun dan juga di masa saat ini. Nah, sudah berkembang berapa lama? Sudah menjadi puluhan tahun gitu ya. Itu sesuatu yang awalnya menjadi masalah tetapi akhirnya menjadi suatu kebanggaan karena memiliki suatu usaha yang dimana memang sudah disukai oleh masyarakat secara umum. Nah, sementara sebagian kecil orang yang berpikir lebih jernih dapat melihat bahwa di setiap masalah pasti ada penyelesaian. Nah, ini adalah contohnya tadi ya. Jadi satu masalah tadi ternyata memiliki suatu penyelesaian. Penyelesaiannya apa? Ternyata laku terjual dan ternyata disukai secara umum. Nah, ini penyelesaiannya. Jadi ide tadi akhirnya menjadi booming ya. Bahkan jika kita mau hidup lebih baik, maka akan selalu berhadapan dengan lebih banyak lagi masalah. Nah, bisa jadi. Jadi masalah itu bukan berarti satu masalah selesai sudah tidak pernah ada masalah lagi, tapi bisa jadi masalah itu juga akan timbul dengan berbagai hal yang lain. Jadi banyak hal yang bisa kita lihat gitu ya. Masalah adalah kehidupan, maka semakin banyak masalah yang diselesaikan, hidup menjadi lebih baik. Ya. Jadi contoh nih, saya memiliki suami, yaitu pekerjaannya pegawai negeri. Pegawai negeri pada sekian puluh tahun yang lalu, gajinya sangat kecil dan tidak ada tambahan apapun dari pemerintah. Jadi sangat kecil. Pada waktu itu kalau tidak salah hanya sekitar nggak sampai 60.000 gajinya. Tetapi pada saat itu memang kehidupan ya juga berbeda gitu ya. Saya harus membeli rumah karena saya belum punya rumah pada saat itu. Saya memiliki seorang anak yang masih bayi ya. Kemudian membeli rumah dengan cara kredit ya. Jadi maju bersama kredit, bersama hutang. Maju bersama hutang. Nah, ya mau nggak mau dicoba untuk berani gitu ya. Akhirnya dengan cara berhutang saya bisa membayar angsuran setiap bulannya ya. Waktu itu setiap bulan hampir 70.000. Padahal gajinya tidak sampai 60.000. Ya. Dengan cara apa? Ya berbisnis. Karena suami senang berbisnis, ya akhirnya berbisnis.
berbisnis, berbagai macam usaha yang dilakukan, bekerja sama dengan teman, membantu teman ya di pertanian, ya di penjualan produk-produk waktu itu produk berkaitan dengan pertanian ya, artinya berkaitan dengan buah juga itu ya, kirim-kirim buah ya. Kemudian juga sempat menjual mobil gitu ya, menjual mobil, beli lagi, dapat untung, beli yang lebih baik lagi. Ya, dari kecil, dari yang harga yang paling murah itu istilahnya ya, sesuai dengan kemampuan dengan cara berhutang tadi. Ya, hutang untuk modal juga sebagian. Nah, akhirnya berkembanglah hingga saat ini. Sementara yang dulunya cicilan 70.000 per bulan ya, semakin lama semakin tidak terasa dengan adanya perkembangan ya. Pemerintah memberikan ya artinya tambahan kenaikan gaji misalnya walaupun cuma 2%, 3%, ya udah lama-lama semakin baik. Nah, beda dengan saat ini. Saat ini kesejahteraan guru, kesejahteraan dosen itu sudah lebih baik dibanding dulu. Jauh lebih baik ya. Walaupun istilahnya kalau guyonan ya. Jadi kerjaannya yang sakdus, uangnya saksen. Nah, itulah dosen. Jadi itu guyonannya seperti itu. Karena apa? Ya tidak sebanding dengan pekerjaannya. Pekerjaannya banyak banget, tugasnya banyak banget. Bahkan harus mengeluarkan dana yang ya kalau kalau dipikir-pikir ya nggak cukup lah gaji segitu. Misalnya gaji cuma sekian, bikin jurnal aja berapa juta. Belum lagi kalau minta Scopus. Scopus bisa puluhan juta. Nah, itu kalau kita tidak memiliki suatu usaha, ya ya susah juga gitu ya. Nah, itu menjadi suatu pertimbangan-pertimbangan. Kalau sekarang masih ada tunjangan dari pemerintah. Kalau dulu tidak ada, ya yang ada cuma gaji itu saja, nggak ada yang lain. Tunjangannya cuma tunjangan istri, tunjangan anak. Nah, itu pun kecil banget, gitu ya. Kecil banget. Kalau untuk orang sekarang, tunjangan istri, tunjangan anak ya, buat makan sekali keluar ke rumah makan, habis, mungkin bisa kurang. Itu tunjangannya seperti itu. Jadi memang kecil. Nah, itulah menjadi suatu gambaran contoh seorang pegawai gitu ya. Nah, kalau teman-teman ingin memiliki suatu usaha, mulailah, cobalah saat ini itu mulai bergerak untuk memiliki suatu usaha. Supaya teman-teman bisa lebih mengembangkan ekonomi di dalam keluarga. Ya, karena kalau suami itu memiliki gaji tinggi, mungkin gak ada masalah di ekonomi. Tetapi bagaimana kalau diperkirakan tuh pas-pasan? Ya mungkin istrinya bisa membantu dengan bekerja juga. Entah bekerja apa yang memiliki kemampuan apa bisa dimanfaatkan, bisa dikembangkan. Walaupun usaha kecil-kecilan, ya enggak apa-apa. Yang penting halal. Nah itu perlu menjadi suatu semangat untuk memiliki suatu usaha. Jadi yang namanya semakin banyak masalah, yang diselesaikan hidup juga lebih bisa banyak juga. Jadi kita itu memang tidak bisa terlepas dari tidak ada masalah. Ya, kita keluarga, masalah juga macam-macam. Masing-masing orang pasti memiliki permasalahannya masing-masing. Ya, mungkin tidak sama. Mungkin ada juga yang sama, kebetulan sama misalnya. Nah, itu bisa terjadi karena hidup itu ya penuh perjuangan gitu ya. Jadi tidak hanya sekedar enaknya saja yang kita terima, tapi ada hal lain yang perlu dipertimbangkan ya.
Makanya kehidupan tuh banyak-banyaklah berdoa juga supaya kehidupan kita lancar, rizki kita lancar, diberikan suatu kesehatan. Nah, ini penting. Masalah dan peluang yang muncul dalam kehidupan justru memberikan atau melahirkan banyak peluang usaha. Ya, tadi contohnya seperti itu. Peluang usaha yang lain mungkin karena kita misalnya saat ini booming kafe, kopi. Oh, kita ternyata juga bisa sih bikin seperti itu misalnya. Ya dicoba, ya. Mungkin dimulai dari kalau kita tidak sewa kafe, mungkin di depan rumah bisa dimanfaatkan, terasnya bisa dimanfaatkan untuk berjualan misalnya. Ya enggak apa-apa. Kalau memang tempatnya cilik ya dibuat online lah gitu ya. Sekarang kan eh, musim digital ya, teknologi digital yang semakin maju. Jadi kita nggak punya tempat pun kita bisa berjualan. Ya cukup di depan itu misalnya 2 meter eh, musuh 1,5 misalnya, ya bisa saja sudah dimanfaatkan. Nah ini yang menjadi suatu peluang yang bisa dimanfaatkan untuk menambah income keluarga. Kemudian masalah memerlukan solusi alternatif ya, jalan keluar yang dapat memberikan nilai ekonomis bagi yang mampu menawarkan sesuai kebutuhan. Nah, contoh nih, kemarin saat pandemi COVID melanda dunia di mana-mana. Apa yang diambil? Peluang apa yang bisa diambil saat COVID berjalan? Padahal masyarakat dihimbau untuk menggunakan masker. Masyarakat dihimbau tidak boleh keluar rumah. Apa yang teman-teman petik dengan adanya COVID ini? Silakan ada masukan. Apa kira-kira yang muncul ide apa dari teman-teman dengan kejadian tersebut? Ada yang ingin menyampaikan? Mbak Fariska, Mas Raffi, Mas Fadio, Mas Andre, apa yang muncul? Maaf, Bu, tadi pertanyaannya apa? Ya, saat pandemi datang melanda dunia, ya, salah satunya Indonesia juga mengalami hal yang sama. Apa yang membuat eh, pemerintah melarang semua kegiatan, ya? Jadi artinya kita tidak boleh keluar rumah, ya. Kita harus jaga jarak, gitu ya. Banyak hal lah di situ yang menjadi suatu permasalahan pada semua masyarakat yang ada. Nah, dari situ apa yang teman-teman petik bisa menjadi suatu peluang bisnis? Apa teman-teman? Jawab Ibu. Ya, silakan. Nah, kalau saya mungkin jadi buka jasa edit atau membuat konten sehari-hari di rumah. Oke, membuat suatu konten ya. Ya, boleh. Artinya jasa semacam itu juga menjadi suatu peluang yang awalnya mungkin tidak terpikirkan. Ya. Teman-teman yang lain gimana? Yuk teman-teman yang lain. Ini tidak ada yang
on cam. Gimana teman-teman yang lain? Ada juga yang memiliki pendapat? Yang diuntungkan bisnis apa kira-kira saat pandemi melanda? Mas Andre, Mas Adi, Mas Fadio. Kalau saya ini Bu, kalau di bidang IT seperti yang kita pakai sekarang, Zoom, penyedia jasa layanan. Zoom. Oke, Zoom itu salah satunya juga. Dengan adanya Zoom yang awalnya tidak pernah kita lakukan ya, tidak pernah kita pikirkan juga, akhirnya menjadi booming. Semua pendidikan wajib bisa untuk melakukan kegiatan ya. Yang biasanya perkuliahan itu harus datang, akhirnya cukup dari rumah. Tidak hanya di perguruan tinggi, mulai tingkat dasar, mulai TK bahkan, ya. Semua menggunakan Zoom. Ya, itulah kemajuan teknologi, salah satu bentuk yang bisa kita nikmati saat ini. Ya, sampai saat ini ya. Zoom tidak akan pernah dihapus lagi. Padahal sekitar berapa ya? 10-15 tahun yang lalu, suami saya di perguruan tinggi itu sudah mencoba untuk menggunakan Zoom antar pulau. Karena kebetulan Direktur Pasca mencoba untuk komunikasi dengan pulau lain, mahasiswa di pulau lain, gitu ya, karena mahasiswanya banyak di luar pulau juga, di pulau lain dengan cara Zoom. Tetapi tidak berkembang karena kurang support dari berbagai sisi. Ya, dari satu sisi internetnya yang mahal, berpikirnya itu karena jauh. Sisi yang lain karena kondisi juga mungkin tidak stabil. Itu juga suatu permasalahan. Tetapi dengan adanya pandemi, dengan adanya COVID, akhirnya diuntungkanlah semua. Tidak hanya pada pihak perguruan tinggi. Ya, pembisnis juga akan berkembang akhirnya. Termasuk tadi Mbak Alvita ya menyampaikan misalnya dengan adanya konten. Ya, itu salah satunya di mana kita bisa mengembangkan suatu usaha. Dengan kita menawarkan jasa kepada perusahaan, kepada perguruan tinggi, kepada sekolah-sekolah gitu ya. Akhirnya inilah kesimpulan dari suatu permasalahan. Jadi dengan adanya masalah bukan berarti tidak ada solusi gitu ya. Dengan suatu masalah akhirnya mendapatkan suatu peluang bisnis. Ya, solusinya memiliki peluang bisnis. Yang dulu kita makan harus beli keluar. Sekarang apa? Ya udah lewat Gojek aja. Nah, itu salah satu juga. Gojek sangat diuntungkan di saat pandemi. Karena apa? Orang tidak berani keluar, ya. Rumah makan banyak yang tutup dan ada yang tetap berjualan, tetapi pun tidak bisa buka secara vulgar. Jadi akhirnya dengan by telepon, by WA, ya, atau dengan teknologi yang lain, dengan aplikasi. Akhirnya muncullah ide-ide yang lain yang bisa dimanfaatkan. Jadi nilai ekonomis yang ada di sini sangat luar biasa. Belum lagi penjual masker. Yang biasanya nggak berjualan, akhirnya berjualan masker. Masker yang biasanya murah menjadi berlipat harganya. Belum lagi dimanfaatkan oleh pengrajin dengan membuat masker dari kain.
dengan berbagai variasi. Ada yang berbunga-bunga, ada yang ditambahi pita, tambahi bunga, ya macam-macam. Sehingga masker itu menjadi menarik, tidak polos begitu saja. Nah, itu salah satu peluangnya. Dengan adanya masker, karena semua diwajibkan, larislah masker di mana-mana. Karena apa? Semua orang ingin beli. Karena takut dengan penularan penyakitnya. Semua juga pada berbondong-bondong untuk membuat. Ya, ada yang membuat sendiri, ada yang membuat untuk dijual, ya, macam-macam. Nah, itu adalah solusi dari suatu permasalahan. Jadi bukan berarti masalah itu tidak ada jalan keluar, tapi masalah itu bisa menimbulkan suatu peluang usaha. Akhirnya menjadi boominglah masker pada saat itu. Ya. Jadi tadi sudah ada beberapa contoh tadi ya. Beberapa contoh berkaitan dengan kondisi perkembangan teknologi, bisnis, ya, peluang usaha dengan dimulai dari masalah yang timbul, masalah yang muncul pada situasi dan kondisi sekitar, bisa muncul dari lingkungan keluarga, nah, dari internal, ya, bisa muncul dari eksternal. Nah, itu yang menjadi suatu perkembangan usaha. Dari situlah akhirnya muncullah berbagai macam lapangan kerja baru. Ya, yang dulu kalau mau pesan apa-apa ya harus datang. Sekarang tidak lagi. Digital juga sama, peluang usaha seperti Mbak Alvita tadi juga sama. Membuat suatu konten, membuat desain, ya sama juga. Yang dulu harus datang ke tempatnya, ya ke tokonya, sekarang nggak perlu, kita WA saja. Karena apa? Teknologi WA muncul, yang dulu nggak ada sekarang muncul. Yang dulu paling ada hanya SMS, akhirnya berkembang ada WA, ya lebih canggih lagi. Nah itulah perkembangan di teknologi yang semakin lama semakin banyak fasilitas-fasilitas yang diberikan. Tetapi juga semakin banyak penipuan-penipuan yang timbul. Nah, jadi kita harus berpikir bagaimana untuk mengatasi permasalahan seperti ini. Jadi kita juga harus antisipasi dengan kondisi yang ada. Kalau kita nggak mencoba untuk antisipasi, ya kemungkinan kita bisa membuat atau menjadi suatu permasalahan baru. Nah, ini segala sesuatu harus dipertimbangkan. Penawaran apapun sekarang, apa yang tidak ada di online? Produk apa yang tidak ada? Semua produk ada. Apapun yang kita inginkan di online itu ada semua. Entah itu di Shopee, Tokopedia, ya, banyak lagi yang lain. Semuanya melalui teknologi sudah. Yang dulunya tidak ada, sekarang ada semua. Kita beli baju, nggak perlu ke toko, kita beli lewat online juga bisa. Nah, itu perkembangan saat ini. Kalau dulu kan tidak. Dulu kita harus datang, milih sendiri, gitu ya, ngepas di sana, ya. Tapi sekarang kan tidak. Bisa menggunakan online. Tetapi kalau kita yang nggak mantap dengan online, ya kita bisa datang langsung. Mau ke Matahari, ya ke mall manapun, ya. Belanja juga sama. Belanja online ada. Belanja yang kepingin datang memilih sendiri juga bisa. Ya, tergantung dari kita. Kalau kita malas berjalan, ya mungkin buy online. Tapi kalau
mau berjalan sedikit ke depan rumah, misalnya katakanlah 50 meter, 100 meter, itu sebetulnya dekat. Kita bisa saja berjalan ke sana, belanja. Dulu ndak ada online juga, semua juga pakai jalan. Dulu ndak rame sepeda motor seperti sekarang, juga jalan. Biasa saja. Tapi dengan adanya teknologi yang sekarang booming dengan segala berbagai cara, akhirnya yang terjadi sudah beda. Ya, karena apa? Malas jalan. Katanya mager saja. Enak datang sendiri, diantar gitu ya. Nggak perlu ke luar jalan-jalan dulu kepanasan. Nggak punya kendaraan bisa gojek saja, ngegrab saja. Nah, itu fasilitas yang ada. Dan sangat luar biasa sekarang perkembangannya. Semakin bagus, semakin berkembang. Ya, dengan berbagai peluang yang ada. Bagaimana kita pintar-pintarnya saja metik peluang yang ada di saat permasalahan timbul. Ya, kita harus cari di situ bagaimana caranya untuk mendapatkan suatu peluang di dalam suatu permasalahan. Nah, ini kan bisa timbul dari berbagai macam cara gitu ya. Jadi memang hal itu perlu dipertimbangkan. Yang kedua, peluang muncul dari kebutuhan-kebutuhan. Dalam kehidupan setiap manusia wajib memenuhi kebutuhan hidup, baik kebutuhan dasar maupun pengembangan. Nah, kebutuhan tersebut antara lain sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, dan masih banyak yang lain. Nah, itu kita bisa petik di situ juga. Termasuk salah satunya adalah materi kewirausahaan ini. Bagaimana teman-teman bisa memetik peluang yang ada di sini. Itu sangat baik sekali. Hal inilah yang dibutuhkan. Kenapa sih diberikan materi ini? Ya supaya teman-teman itu mulai berpikir untuk mendapatkan suatu usaha. Ya apapun yang dimiliki oleh teman-teman bisa dilakukan. Walaupun mungkin kecil-kecilan dulu. Ya enggak apa-apa. Yang penting dimanfaatkan keterampilan, hobi yang bisa digunakan sebagai peluang usaha. Ya, yang namanya hidup perlu sandang. Ya, kita kan perlu pakai baju. Ya, apakah kita harus beli terus? Ya, enggak juga. Mungkin kita mau pengen jahit sendiri misalnya. Ya, dimanfaatkan untuk menjahit sendiri. Bahkan yang enggak punya mesin pun sebetulnya bisa. Ya, bisa memanfaatkan peluang dengan cara menjahit tangan. Jadi menjahit dengan tangan saja, ya, dirangkai dengan tangan, jadi tidak menggunakan mesin. Saya dulu pernah punya teman, dia kondisinya memang bisa dikatakan pas-pasan gitu ya, sangat pas banget ya. Dikatakan minus ya, ya lumayan gitulah, artinya menengah ke bawah. Ya. Untuk membuat baju, ya seragam waktu itu seragam kegiatan eh, gerak jalan gitu ya. Dia tidak memiliki mesin jahit dan dia tidak mampu untuk membayar penjahit. Maka apa yang dilakukan? Dijahit menggunakan pakai disum begitu. Dijahit seperti mesin jahit ya, ya caranya gitu ya. Tetapi itu menggunakan tangan. Jadi dijahit sendiri dengan tangan. Dipotong sendiri, dijahit sendiri. Tidak dengan mesin. Nah, ini adalah salah satu semangat yang mereka punya dengan kondisi yang memang bisa dikatakan ya setengah-setengah gitu ya.
bukan berarti orang yang mampu, tidak, karena orang tuanya juga hanya sekedar buruh, gitu ya. Jadi buruh pada saat itu juga ya untuk gajinya sangat minim, sehingga mau nggak mau ya harus sangat berhemat, ya, untuk bayar SPP. Ya perlu perjuangan. Akhirnya membuat baju dengan cara dijahit tadi, ya, tidak di mesin jahit. Itu adalah salah satu. Tapi mereka tetap semangat sehingga hasilnya pun baik. Nah, itu mengambil salah satu peluang dari sandang. Kalau dari pangan, apa? Ya, bagaimana kita berupaya untuk bisa makan setiap hari. Mungkin kalau tidak makan sehari 3 kali, ya mungkin 2 kali sehari. Ya, dengan cara berbagai macam. Dengan bekerja, ya, memperoleh gaji, dengan bekerja memperoleh makanan yang diterima, mungkin tidak dengan uang, dengan makanan misalnya, bisa jadi, ya. Atau kita menjual makanan, ya, jadi hasilnya bisa digunakan untuk kebutuhan hidup, untuk makan, ya, begitu. Nah, itu bisa terjadi. Papan, ya, butuh rumah. Bagaimana? Ya, seperti yang saya ceritakan tadi. Kita butuh rumah, sementara kita nggak bisa beli kontan, ya kita nyicil, utang nang bank, nyicil ke bank, KPR ke bank. Nah, itu kan salah satu kebutuhan yang bisa dikatakan urgent. Kalau rumah itu kan urgent. Ya kalau orang tua kita itu bisa kita nunut misalnya di sana. Tetapi apakah nunut juga terus-terusan? Ya enggak mungkin juga. Masa bertahun-tahun, berpuluh tahun si nunut, ayo kak gawe-gawe dewi ya. Ini kan jadi permasalahan juga dalam keluarga. Ya, bagaimana caranya? Ya tadi mungkin dengan cara mengangsur tadi. Nyicil nang bank, ya semampunya nyicilnya berapa? Mampu 2 juta misalnya. Ya sudah, cari perumahan yang nggak terlalu besar, ya, yang diperkirakan cicilannya 2 juta cukup, dengan jangka waktu yang mungkin panjang, 15 tahun atau 20 tahun misalnya, ya, karena angsurannya kecil, ya enggak apa-apa, setidak-tidaknya punya rumah atau papan tadi. Ya, walaupun di perumahan yang ukurannya tidak besar. Yang penting masih memiliki suatu perumahan, ya, papan tadi yang bisa kita gunakan untuk berteduh, beristirahat bersama keluarga. Ini sangat dibutuhkan. Jadi kita tidak hanya nunut terus. Kalau nunut terus ya enak. Ya kalau orang tuanya anaknya cuma satu, nunut terus nggak apa-apa. Nah kalau anaknya banyak, semua nunut, ya rumah jadi apa? Gitu kan ya. Terlalu padat, ya pasti jadi permasalahan baru yang timbul. Pertengkaran, ya, antar anak, antar cucu misalnya bisa terjadi. Karena apa? Kondisinya terlalu padat. Satu rumah bisa 3 kakak, 4 kakak misalnya. Itu kan jadi masalah. Masalah akan timbul. Nah, jalan keluarnya apa? Ya cari rumah sendiri. Bagaimana caranya membeli tadi rumah? Dengan cara apa? Ya KPR, ngutang ke bank. Nah, itu salah satu kebutuhan pokok juga. Nah, kemudian pendidikan. Nah, pendidikan anak semakin besar, butuh biaya pendidikan. Ya harus menyisihkan untuk pendidikan. Bahkan sekarang juga banyak sekali yang berkaitan dengan pendidikan, misalnya asuransi pendidikan, ya, asuransi kesehatan, kan banyak sekarang. Tinggal bagaimana kita pinter ngatur dana gaji kita untuk kehidupan sehari-hari, untuk kebutuhan pendidikan, ya, untuk kebutuhan perumahan, dan yang lain-lain ini.
Ya, tinggal kita menyesuaikan bagaimana perkembangan yang ada supaya bisa semua kebutuhan itu tercover. Ya kalau awal-awal manten baru ya mungkin itu tadi jalan keluarnya masih nunut tadi. Tapi harus mulai berpikir untuk ke depan. Bagaimana caranya bisa berkembang memiliki suatu rumah sendiri. Semua kebutuhan di atas memunculkan permintaan dan penawaran. Ya, ini permintaan dan penawaran nih hukum dari ekonomi. Ya, ada penawaran, ada permintaan. Ya, ada garis di situ yang menjelaskan antara permintaan dan penawaran. Melahirkan peluang untuk memenuhi permintaan. Ya. Permintaan di masyarakat, permintaan di berbagai macam kehidupan, gitu ya, antara permintaan dan penawaran. Dalam perkembangan kebutuhan manusia akan barang dan jasa meningkat dengan sangat dahsyat, baik dalam jenis komoditi maupun jumlahnya. Karena itu terdapat berjuta-juta peluang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut. Nah, jadi kebutuhan itu kan banyak banget, ya. Peluang juga banyak sebetulnya, tinggal bagaimana kita menyikapi kehidupan itu agar kita bisa mendapatkan suatu peluang, mendapatkan suatu penawaran, mendapatkan suatu permintaan dari berbagai sisi. Nah, ini kehidupan yang harus dijalani oleh semua orang. Tinggal bagaimana kita menyikapi suatu kehidupan dengan berbagai macam cara yang harus mereka lakukan. Nah, peluang muncul dari keinginan. Manusia mempunyai keinginan tidak terbatas, baik pada jenis maupun jumlahnya. Karena itu, peluang yang muncul dari keinginan manusia juga tak terbatas banyaknya. Jadi, apa pada dasarnya peluang untuk membuka usaha sangat terbuka lebar dengan berbagai macam penyajian yang dibutuhkan pada saat ini dan bagaimana teman-teman bisa berkreatif, berinovasi dengan berbagai macam peluang yang ada di sekitar kita. Nah, ini sangat penting. Jadi memang menjadi suatu hal yang menarik, gitu ya. Kemudian peluang muncul karena diciptakan. Peluang muncul bukan saja karena timbulnya masalah, kebutuhan dan keinginan baru, tetapi juga bisa muncul karena diciptakan. Seorang wirausahawan dicirikan dengan banyaknya pemikiran baru dan mencoba untuk berimplementasi hasil pemikirannya, sehingga menciptakan nilai tambah dari setiap produk dan jasa yang dihasilkan. Menciptakan kreasi, inovasi, ya, kemudian menciptakan peluang-peluang usaha baru. Nah, jadi tergantung bagaimana kita bisa mengembangkan suatu pemikiran kita untuk menjadi suatu hal yang bisa kita manfaatkan. Jadi hal-hal semacam ini memang sangat dibutuhkan, ya, sangat saat ini apalagi ya dengan peluang-peluang yang ada di sekitar kita itu banyak yang bisa dilakukan. Hanya tergantung bagaimana kita menyikapi peluang yang ada, ya. Jadi munculnya karena diciptakan itu ya karena kita membuat sesuatu yang kita munculkan sebagai suatu produk baru, sebagai suatu penghasilan baru buat kita. Ya. Produknya terserah apa saja yang teman-teman anggap bisa. Nah, itu hal yang memang diperlukan. Nah,
eh, sebelum kita melanjutkan ke pemberdayaan peluang, silakan teman-teman membuat suatu gambaran bisnis di mana apa yang sudah saya sampaikan pada malam hari ini sebagai pedoman buat teman-teman untuk membuat suatu usaha. Nah, silakan teman-teman membuat sekitar 15 menit. Setelah itu kita diskusikan dari hasil yang sudah teman-teman buat. Ya, silakan dimulai dari sekarang. Teman-teman silakan membuat suatu usaha yang bisa dituangkan di dalam sesuai dengan materi kita pada malam hari ini. Oke, silakan teman-teman 15 menit dari sekarang nanti kita akan diskusi. Ya. Oke, mungkin siapa dulu yang mau menyampaikan? Saya dulu, Kak Alvita. ya. Saya Oke, tadi silakan. kelompoknya sama Mas Adi. Kelompok anu ya, sama 3. Mas Adi ya tadi ya. Mas Iya, Adi. Adi Oke. Prestia. Oke, apa Mbak? Kalau saya sama Mas Adi, mungkin ngambil momennya waktu mau mendekati hari-hari raya gitu, Ibu, Lebaran atau Natal. Jadi Oke. kita buka bisnis kayak kado atau parcel atau hampers gitu sih. Biasanya kan orang-orang kalau di momen-momen besar gitu kan carinya yang praktis, estetik juga, Oke. terus yang lebih simpel juga daripada ngebungkus-ngebungkus dulu. Apalagi biasanya Mm-mm. itu kan juga bisa dikasih ke mertua atau teman, sahabat gitu. Terus kalau isi parcelnya biasa kita, tadi saya sama Mas Adi nentuin ini kayak kue kering, kayak nastar, kastanyel, putri salju, terus minuman, dan lain-lain, Ibu. Mm. Kalau untuk langkah-langkah bisnisnya paling kayak nentuin target pasarnya dulu ya, kayak biasa. Kayak dari yang ukuran terkecil, harganya yang terjangkau, sampai ukuran yang agak besar. Terus harganya juga mungkin lumayan sedikit mahal. Terus juga kalau untuk harga itu kita tergantung sama desain ini customernya tuh maunya seperti apa sama isinya. Kalau kita juga kayak nyediain paket harga gitu Ibu. Ada yang paket mini seharga 50 sampai 100, paket medium 150 sampai 250. Terus ada juga paket premium itu ada yang 300, 400, 500 ke atas. Kalau Oke. untuk pemasarannya kita bisa minta tolong sama kerabat kita nih untuk promosiin di sosial media. Terus kita juga tetap promosiin lewat sosial media kita sendiri dengan sistem pre-order. Itu aja paling Bu. Terima Free kasih. ongkir atau cuman free order? Pre-order karena kita nggak belum menyediakan buat yang keluar kota. Paling yang di dekat-dekat satu kecamatan atau kabupaten aja itu. Oke. Ya, berarti eh ongkir masih ada ya, Iya, ongkir masih ada karena masih usaha ada. kita masih Menyesuaikan kecil-kecilan. dekat jauhnya ya. Iya, betul Ibu. Terima Oke. kasih Ibu. Oke, terima kasih Mbak Alvita. Silakan dilanjut untuk berikutnya. Apa? Mas Andri dulu apa Mas Radio dulu? Baik Bu, saya dulu mungkin Bu. Ya, silakan. Baik, saya dari room 2. Saya tadi bersama Mas Raffi. Ya. Jadi dalam diskusi kami sepakat untuk membuat suatu usaha yang mirip sama dengan Halodoc, yaitu bernama bentar ya Bu ya, yang bernama Solusi Sakit. Solusi Sakit adalah aplikasi yang terlahir dari masalah kesulitan pasien dalam mencari informasi tentang gejala penyakit dan
mendapatkan pengobatan yang tepat. Dan masalah yang diatasi sampai mengapa kita menciptakan usaha itu adalah kesulitan pasien dalam mencari informasi tentang gejala penyakit, kesulitan pasien dalam mendapatkan pengobatan yang tepat, dan terakhir keterbatasan waktu dan aksesibilitas untuk berkonsultasi dengan dokter. Dan mungkin yang berikutnya akan dilanjutkan sama teman saya, Mas Raffi, itu silakan waktunya. Ya, silakan. Baik, Mas Fadil, izin melanjutkan. Ya, Lalu ada beberapa solusi yang ditawarkan di aplikasi kami, aplikasi yang masih terbilang sederhana. Ada beberapa informasi tentang gejala penyakit serta pengobatan yang tepat dari dokter-dokter yang terpercaya. Lalu ada pengingat juga jadwal pengobatan serta pemeriksaan bagi para pasien atau orang-orang yang membutuhkan. Lalu apa namanya, dari target pasar sendiri seperti dibilang Mas Wadio tadi, ada banyak pasien yang ingin mencari informasi-informasi tentang gejala penyakit dan mendapatkan pengobatan yang tepat. oke. Sudah? Lalu Oh, masih masih ada. Oke. kurang Ya, silakan dilanjut. keunggulannya sendiri, informasi yang akurat serta terpercaya serta fitur konsultasi online yang mudah untuk para pasien untuk mendapatkan pengobatan yang tepat. Hmm. Eh, jadi usaha kami yang bernama Solusi Sakit ini aplikasi sederhana yang terlahir dari masalah kesulitan pasien dalam mencari informasi tentang gejala penyakit dan mendapatkan pengobatan yang tepat dari para dokter terpercaya. Seperti itu, Bu. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi ini pelayanan secara online gitu ya, dengan berbagai kegiatan yang ada. Jadi aplikasi yang ditawarkan untuk menyelesaikan suatu permasalahan kesehatan gitu ya. Oke, dilanjut dulu Mas Andre. Iya, selanjutnya kelompok saya sama Mas Andre, Bu. Tapi Mas Andre Iya, silakan. masih kerja. Eh, Oh, ini ya, saya bikin usahanya kayak makanan praktis, apa, bumbu-bumbu masakan gitu. Karena kan kebetulan di daerah saya lagi musim bersih desa. Nah, biasanya kalau ya. bersih desa itu ibu-ibu itu dimintain makanan kayak jajanan pasar sama ada tumpengan kalau mau acara, kalau apa namanya, Bu? Apa bersih desa? Ya, itu nanti kita jualannya kayak bumbu-bumbu ukep, terus jajanan pasar juga. Jadi supaya kan ibu-ibu kan udah bingung yang banyak yang diatur untuk bersih desa itu sendiri. Jadi supaya memudahkan ibu-ibunya. Jadi untuk target pasarnya yang pasti ibu-ibu rumah tangga sama panitia dari bersih desa itu sendiri. Nah, cara penjualannya dibuat pre-order. Jadi untuk H-1, misalnya di desa itu mau ada apa? Bersih desa bisa langsung order. Terus promosinya juga by WA, bisa dari langsung ke ibu-ibu minta bantu promosi di tetangga juga. Mm-mm. Sudah? Sudah. Oke. Terima kasih teman-teman sudah berbagi informasi berkaitan dengan ide usaha gitu ya. Jadi ide usaha yang teman-teman buat menyesuaikan dengan kondisi keadaan pada saat itu, jadi memanfaatkan kondisi yang ada ya, peluang yang ada dari berbagai macam kegiatan. Tadi disampaikan berkaitan dengan adanya bersih desa misalnya ya. Bersih desa dengan berbagai kegiatan desa yang ada biasanya, berbagai macam menu makanan mungkin juga disajikan di sana. Tadi dengan ide untuk menjual bumbu ya, bumbu berbagai macam rasa begitu ya, berbagai macam bumbu penyajiannya dengan mungkin
dengan berbagai variasi gitu ya. Artinya di sini tadi misalnya ada yang mungkin bumbu rujak misalnya, ada yang mungkin bumbu apa ya, sambal goreng gitu, atau yang lain-lain. Begitu maksudnya ya Mbak ya. Ya, Bu. Oke, jadi penawaran ini cukup menarik juga di kalangan ibu-ibu yang membantu untuk menyiapkan makanan-makanan yang akan disajikan dalam suatu kegiatan tersebut, atau dengan adanya lomba-lomba makanan yang disajikan gitu ya, dengan berbagai macam menu, kadang-kadang juga begitu. Kemudian bisa juga penyajian untuk para pejabatnya gitu ya. Jadi nggak usah catering misalnya ya, masak sendiri saja, bumbu-bumbunya tadi sudah disiapkan, tinggal melengkapi begitu ya untuk mempercepat proses penyajian dari menu-menu ikan-ikannya, mau ikan apa saja misalnya. Kalau yang goreng mungkin perlu ukep misalnya ya. Kalau yang berbumbu yang lain bersantan ya berarti perlu bumbu-bumbu yang harus disajikan menyesuaikan dengan masing-masing gitu ya. Oke, itu berkaitan dengan adanya ide untuk membuat bumbu yang dijual pada saat kondisi apa ya, bersih desa, atau kondisi yang lain juga bisa dimanfaatkan, misalnya Agustusan. Nah, itu juga perlu penyajian atau penjualan bumbu-bumbu bisa digunakan juga. Bahkan juga bisa kalau di pasar itu ada juga yang jual bumbu jadi. Bumbu jadi yang masih diracik ya, diracik sesuai dengan selera kita. Selera kita dengan keinginan bumbu untuk apa gitu ya. Akan dicampur bumbunya pada saat kita mau beli. Itu ada begitu. Tetapi bumbu yang siap di toko, di supermarket juga ada. Di pasaran yang model tradisional juga ada. Nah, itu untuk saat ini ya karena kemudahan-kemudahan dengan berbagai macam penyuguhan dari orang-orang yang kreatif membuat bumbu jadi, memudahkan bagi konsumennya, nggak perlu ngulek-ngulek lagi gitu ya, nggak perlu blender bumbu, beli jadi sudah ada, tinggal kita memadukan dengan penyajian-penyajian yang disesuaikan keinginan kita. Mau ikan ya, mau ayam, mau daging gitu ya, mau sayuran ya, siap saji banyak sekali sekarang. Entah itu yang bentuknya kering, entah itu yang bentuknya basah, sekarang banyak banget. Itu tinggal kita memilih yang mana. Kita suka yang mana, kita punya selera yang mana. Apakah kita selera kita beli di Indomaret saja yang model kering-kering semacam itu? Basah juga ada tapi dalam kemasan karena sudah buatan pabrik berbeda. Tetapi kalau buatan kampung ya berarti ada penyajian dengan menerapkan, memberikan nama dari bumbu yang akan digunakan, akan dijual. Misalnya mau bumbu kare, bumbu Bali, bumbu sambal goreng gitu ya, macam-macam. Nah, bumbu rendang, nah itu siap juga. Itu dengan cara tradisional pun ada. Termasuk tadi yang disampaikan ya, tadi Mbak Siska menyampaikan berkaitan dengan bumbu yang tradisional yang disiapkan, kemudian dijual pada saat mereka membutuhkan. Nah, di pasar juga ada, kalau di pasar itu yang masih diracik itu ya, jadi kalau masih diracik itu salah satunya juga memudahkan kita, itu misalnya kita butuh cabai merah, ya kita beli aja cabai merah aja, ya yang sudah di blender itu. Nah, misalnya begitu. Jadi kita nanti ngeracik sendiri misalnya, ya bisa. Bawang putih sendiri, bawang merah sendiri, cabai sendiri, itu. Ada juga yang seperti itu. Atau ada juga yang memang sudah kita minta
kita minta bumbu sambal goreng, maka diraciklah bumbu sambal goreng oleh orang tersebut. Jadi ada cabai merahnya, ada kemirinya gitu ya. Ada bawang merah, bawang putih. Nah, itu sudah diracik seperti itu. Ada juga yang seperti itu. Nah, tinggal selera kita yang mana. Kita suka atau pasnya rasa itu kan selera kita ya. Nah, selera kita akan menentukan apakah selera kita itu cocok dengan menu yang mereka sajikan atau kita masih menambah dengan yang lain, bumbu-bumbu yang lain. Nah, ini kan bisa saja tergantung dari kita, keinginan kita yang mana. Nah, itu tinggal menyesuaikan saja. Kalau selain bumbu, tadi di grup yang lain, ya, berkaitan dengan obat-obatan. Ya, jadi di sini aplikasi, ya, yang disajikan adalah aplikasi berkaitan dengan kesehatan, berkaitan dengan obat-obatan, konsultasi gitu ya, dokter gitu ya, yang bisa dilakukan secara online. Jadi bisa di apa namanya? Mungkin by WA atau langsung by web ya, ada di sana tinggal kita memilih menu-menu yang ada di sana, mungkin bisa seperti itu, menyesuaikan dengan kondisi pasien. Jadi pasien tadi yang disampaikan ya, dengan contoh itu menawarkan berbagai macam cara. Bisa lewat konsultasi kesehatannya dulu, baru disarankan dengan pengobatan-pengobatan yang lain. Nah, itu yang disajikan. Jadi bisa seperti itu. Bisa juga dengan banyak hal yang dilakukan. Jadi penawarannya tidak hanya cukup orang yang sakit saja, tapi bisa menggunakan berkaitan konsultasi kesehatan. Bisa juga seperti itu. Jadi tidak hanya yang sakit saja, tetapi yang sehat pun ya memerlukan konsultasi untuk kesehatan ke depan. Apa yang harus dilakukan untuk hidup sehat misalnya. Nah, bisa juga digunakan seperti itu ya. Karena di sini menggunakan aplikasi ya. Jadi aplikasi itu macam-macam, silahkan dikombinasikan ya dengan berbagai macam layanan ya, menyesuaikan kebutuhan masyarakat sehingga di sini ada berbagai macam inovasi yang harus disajikan untuk memudahkan masyarakat memilih mana yang akan dipilih, kondisi sehat ataupun kondisi sakit yang harus disampaikan dan dikonsultasikan ya dengan berbagai macam penyajian dokter spesialis misalnya. Nah, jadi penyajian seperti ini perlu juga dikembangkan. Misalnya memang terima konsultasi dengan berbagai dokter spesialis yang dibutuhkan ya. Ya mungkin ada spesialis dalam, spesialis jantung ya. Kemudian spesialis anak-anak ya dan lain-lain ya, banyak sekali. Nah, itu bisa ditawarkan dengan menggunakan aplikasi tadi gitu ya. Termasuk obat-obatan barangkali ada yang membutuhkan. Tetapi kalau obat-obatan ini juga cukup rawan jika tidak dilampiri dengan bukti otentik dari penyakit yang diderita. Ya takutnya bisa disalahgunakan. Kalau hanya konsultasi aja mungkin nggak ada masalah. Karena untuk beli obat perlu resep. Nah, resepnya ini yang harus datang ke dokter yang dituju yang mana. Jadi bisa dilakukan janjian seperti itu. Nah, itu salah satunya berkaitan jika dengan obat-obatannya. Tapi nggak ada salahnya ya diadakan konsultasi ini untuk memudahkan konsumen, memudahkan masyarakat untuk berkonsultasi, gitu ya. Nggak ada salahnya membuat konsultasi sebagai konsultan kesehatan misalnya. Ya boleh, konsultan kesehatan kan kita bisa komunikasi, oh saya kok hari ini itu memiliki suatu gangguan yang rasanya
misalnya dada saya kok sakit ya, rasanya kok sesak, kenapa ya? Nah, mungkin di sini kita bisa diskusi dari berbagai macamnya ada. Nah, solusinya tentu saja misalnya menyarankan untuk datang ke rumah sakit melakukan general check up misalnya. Nah, itu adalah salah satu alternatif untuk penyampaian konsultasi tadi dan mengarahkan untuk check up bagaimana kondisi yang sebenarnya gitu ya. Sehingga tidak salah berkaitan dengan obat yang akan diberikan. Ini sangat penting ya. Silakan diarahkan ke dokter internis misalnya ya. Boleh saja. Itu menyesuaikan dengan masing-masing apa yang dikonsultasikan, penyakit apa yang dikonsultasikan, sehingga akan menuangkan sesuatu ide dan memberikan suatu solusi berkaitan dengan kondisi. Ya. Kemudian yang satu lagi berkaitan dengan kado tadi ya. Kado ini menyesuaikan dengan topik dan hari-hari tertentu karena tadi dicontohkan misalnya hari raya ya. Hari raya mungkin yang banyak berjualan berkaitan dengan parsel misalnya ya sebagai hadiah. Parsel macam-macam, parsel buah, parsel menu snack-snack hari raya gitu ya. Atau parsel hadiah dengan berbagai macam varian gitu ya. Jadi nggak harus makanan saja, tetapi berupa apa ya penyajian yang menarik, entah itu berupa cangkir, entah berupa piring ya, yang diberikan sebagai hadiah dan belum tentu juga untuk hari raya saja, bisa digunakan di hari-hari yang lain. Bisa juga ditawarkan ke mahasiswa-mahasiswa yang artinya kelasnya sudah kelas S2, S3 misalnya. Karena untuk hadiah ke dosennya misalnya, hadiah ke promotornya, ke pembimbingnya misalnya. Itu bisa juga diarahkan ke sana. Nah, bagus juga artinya menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Kalau hari raya mungkin parsel yang banyak berkaitan dengan snack misalnya ya. Cenderung hari raya itu berkaitan dengan kue. Ya sudah, parselnya parsel kue sehingga awet ya, tidak mudah basi, tahan lama, bisa berbulan-bulan menyesuaikan dengan waktu expired ya, bisa berbulan-bulan. Nah, ini tinggal menyesuaikan saja. Harga menyesuaikan. Mau bikin harga yang seberapa? 100, 200, 300 ya menyesuaikan. Kelas yang dituju yang mana? Menengah ke bawah atau menengah ke atas? Atau membuat semua kelas, artinya bikinnya mulai yang murah katanya ya, sampai yang paling mahal. Karena orang pasti akan membeli dengan menyesuaikan siapa yang akan dikasih. Ya, misalnya yang mau dikasih orang tua misalnya, ya harus diberikan yang lebih mahal, yang banyak variannya misalnya ya, macam-macam isinya, sehingga harganya bisa harga menengah ke atas, harga tinggi, mungkin harga yang 300, 400, bahkan mungkin harga 1 juta misalnya, karena kue hari raya ya, kue lebaran itu kan cukup mahal. Satu toples aja udah kelihatan tuh. Ada yang 100 lebih, bahkan satu toples ada yang 200 lebih. Nah, itu menyesuaikan. Padahal kalau kita bikin satu kado atau satu parsel, itu kan nggak hanya satu. Mungkin bisa 4 macam, mungkin bisa lebih. Ya, menyesuaikan budgetnya masing-masing. Mungkin ada yang paling murah misalnya 200.000 misalnya. Ya mungkin aja, ya tinggal menyesuaikan harga. Harganya ya kalau 200.000 ya membuat yang
isinya tetap bervariasi ya, tapi kelas rasanya ya kelas menengah ke bawah, jadi yang tidak terlalu enak banget gitu, sedang gitu ya. Ya sudah masuk premium itu sudah lumayan, sudah ya harganya sudah lumayan. Tapi kalau kelas atas lagi, ya itu yang mahal tadi ya bisa 1 juta satu parsel. Nah, itu menyesuaikan saja tergantung dari keinginan dari si punya ide untuk berjualan dan keinginan dari konsumen untuk membeli. Ya, daya beli konsumen pada saat ini cukup tinggi. Biasanya 1 bulan sebelum hari raya itu sudah menyiapkan parsel-parsel ya di semua toko, swalayan ya, kemudian toko buah ya, Indomaret, Alfamart dan lain-lain ya, supermarket yang lain. Semua juga pada menyiapkan, mempersiapkan dan bahkan menerima pesanan berbagai macam parsel yang diinginkan masyarakat. Dari harga yang termurah sampai harga yang paling mahal. Ya, itu biasanya mulai disiapkan. Nah, biasanya yang paling murah tentu saja akan lebih cepat lakunya dibanding yang paling mahal. Karena yang mahal juga kalangan tertentu yang membeli. Sementara yang kalangan menengah ke bawah tentu saja mencari yang lebih murah. Ya. Ini akan menyesuaikan. Nah, bahkan contoh ya, contoh dari mahasiswa kita juga ya, kebetulan dulu PKL-nya ibu yang pegang, kemudian dia memiliki suatu usaha di mana diawali dari keinginan memberi kado temannya. Jadi teman yang sedang ujian selesai itu biasanya suka diberi kado oleh teman-teman dekatnya. Nah, anak ini ingin memberikan kepada temannya, tetapi sayangnya dia bukan orang yang kelas menengah ke atas, tidak. Tapi dia sedang saja, ya termasuk menengah ke bawah. Kemudian dia berusaha dengan membuat sendiri. Dia membuat rangkaian bunga, di mana bunga itu dibuat sendiri. Dia membeli kertas supaya budgetnya murah gitu ya. Dia membeli kertas karena kertasnya nggak terlalu mahal. Dia rangkai dengan berbagai macam varian bunga. Dia bunga-bunga juga nggak perlu cari yang mahal-mahal. Nah, setelah dia rangkai, dia berikan ke temannya sebagai hadiah. Bahkan saat ini kalau teman-teman datang ke kampus di saat banyak kakak-kakak kelas yang melakukan ujian, itu mereka akan memberikan hadiah tersebut, salah satunya. Hadiahnya tidak harus dari bunga, macam-macam. Ada yang bunga, ada yang snack, gitu ya. Bunga hidup ada, bunga mati ada, gitu ya. Snack-snack juga ada. Jadi mereka membuat varian kreasi suatu apa ya istilahnya ya, suatu kado tadi. Ya, rangkaian bunga tadi. Rangkaian snack, rangkaian bunga. Bahkan saat ini tidak hanya itu, pelanggannya sudah cukup banyak untuk saat ini. Setiap hari pasti ada order datang. Kalau lagi musimnya wisuda, ya musimnya ujian, ordernya lebih banyak lagi. Ya, tidak hanya 1-2, tapi kalau hari-hari biasa, ya order selalu ada. Saya tanya, apakah pernah kosong? Tidak pernah. Tiap hari mesti ada. Dia kerjakan sendiri,
Bahkan pernah saya tanya, sehari semalam itu dia mendapatkan order 25 buket. Ya. Nah, dia terpaksa harus lembur, ya, karena bunga itu mintanya bunga segar, otomatis tidak tahan terlalu lama, sehingga dia harus membuatnya pun ya menyesuaikan waktu. Dia sehari semalam tidak tidur, hanya tidur 1 jam di malam hari. Kemudian dia harus bangun untuk menyelesaikan. Karena apa? Paginya harus sudah diambil. 25 buket harus selesai. Dan dia mengerjakan sendirian. Jadi dia hanya sendiri mengerjakan. Nah, selesai pagi, dia serahkan 25 buket bunga. Nah, itu salah satu contoh kreativitas dari mahasiswa kita juga. Sekarang sudah lulus, sudah tahun lalu lulusnya. Jadi sudah lulus sekarang. Dan dia menekuni dengan penjualan bunga ini. Jadi dia tidak bekerja pada sebuah perusahaan, tetapi dia menekuni membuat bunga ini yang sudah banyak sekali pelanggannya. Jadi pelanggannya ada mahasiswa, ada perkantoran, ya, ada guru-guru, ya. Jadi banyak. Bahkan eh, apa ya? Untuk pernikahan. Nah, untuk pernikahan juga ada. Pernikahan ada yang apa ya? Uangnya ditata dengan rapi, gitu ya, dengan berbagai macam eh, jumlah uangnya menyesuaikan. Ada ratusan, ada 50-an, ada 20-an gitu ya. Kalau ditata rapi kan bagus. Kelihatan oh merah-merah, biru-biru, hijau-hijau gitu ya. Jadi menarik gitu ya. Nah, itu adalah contoh di mana mereka menyajikan kreasi tadi. Dan dia cukup cekatan, tidak perlu berpikir terlalu panjang untuk membuat buket. Jadi dia potong-potong langsung tancap, tidak bolak-balik dilepas. Oh, ternyata ini yang lebih bagus, diganti lagi. Tidak. Jadi dia lebih cekatan, sekali ditancapkan ya sudah, tidak akan dirubah-rubah lagi. Itu yang dilakukan, sehingga cepat pekerjaannya. Jadi tidak, oh dipotong, ditaruh. Oh ternyata kok kurang bagus, diganti lagi. Jadi tidak seperti itu dia kalau membuat. Jadi dia sudah berpikir kreatif, ekonomis, ya, untuk melakukan suatu kegiatan tersebut. Rumahnya tidak jauh dari Malang, ya masuk Kabupaten Malang, tapi kalau dari kampus kira-kira berapa ya? Mungkin sekitar enggak 10 enggak ada 10 kilo lah kalau dari kampus ke rumahnya. Nah, itu kreativitas yang disajikan dengan kado. Jadi sudah bagus apa yang disampaikan teman-teman tadi. Ada 3 keinginan untuk menjadi wirausaha dengan berbagai cara. Nah, cobalah cara yang sudah dilakukan ini tadi, dicoba untuk benar-benar diaplikasikan. Coba benar-benar diaplikasikan, walaupun mencobanya tidak banyak jumlahnya, tapi dicoba untuk diaplikasikan supaya apa yang menjadi angan-angan teman-teman itu bisa dituangkan dengan baik, bisa disajikan dengan baik. Nah, ini adalah kreativitas daripada teman-teman. Oke, mungkin ada pertanyaan, silakan. Coba teman-teman bisa on cam. Ya, silakan sambil buka
kamera, teman-teman silakan ada pertanyaan yang ingin disampaikan berkaitan dengan materi kita pada hari ini, silakan. Karena untuk pertemuan kita minggu depan, ya, Senin depan teman-teman harus melakukan presentasi. Mungkin terutama untuk teman yang hadir hari ini ya, Mas, mungkin di jadwal lebih awal ya, yang sudah ada. Berarti di sini ada 6 orang. 6 orang itu karena jumlahnya tidak banyak dan yang tidak aktif juga banyak gitu, utama yang aktif dulu. Jadi 6 orang ini bisa dijadwal di pertemuan minggu depan, ya. Sehingga berarti kalau satu kelompok berapa orang? 3 orang? Oke, kalau ini ada 6 mungkin Nggak sampai ya, 2 2 orang ya orang. dia. 2 orang tiap kelompok. Iya, 2 Atau kelompok orang. yang tadi mungkin Ibu, barangkali. Ya, jadi Kelompok yang tadi ya. tadi adalah apa namanya? Judulnya ya, tadi yang sudah saya kirim, nanti silakan dikondisikan ke mahasiswa. Baik. Nah, judulnya saya lihat nih tadi. Oke. Coba saya screen ke teman-teman Bu ya. Ya, Kilas tentang tugasnya saya sudah upload di e-learning teman-teman. Ini tugasnya dari Ibu Ida, mungkin Ibu Ida bisa menjelaskan Ibu. ya, jadi ada di situ ada 7 judul. Teman-teman bisa berbagi mungkin 2 orang ya, 2 orang per kelompok. Pertama yaitu berkaitan dengan analisis pasar, yang kedua pengembangan ide bisnis, yang ketiga rencana bisnis, yang keempat strategi pemasaran untuk startup, yang kelima pengembangan ide bisnis, yang keenam manajemen keuangan UMKM, dan yang ketujuh adalah pembiayaan UMKM. Nah, ini bergantung dari teman-teman yang bisa hadir, terutama yang sudah hadir hari ini gitu ya. Nanti bisa di minggu depan itu 2 kelompok yang tampil, kemudian sisanya di kelompok berikutnya ya, berurutan. Nanti silahkan Mas Hendy untuk menyampaikan ke teman-teman yang lain supaya bisa membuat tugasnya. Dan ini wajib bagi semua sebetulnya ya, tidak hanya yang hadir saat ini saja, sebetulnya untuk semuanya. Karena untuk tampil semuanya pun mungkin tidak bisa, keterbatasan waktu kita karena pertemuan kita tinggal 3 kali pertemuan saja, sementara pertemuan yang terakhir adalah UAS, sehingga hanya 2 kali pertemuan. Nah, ini akan menyesuaikan dengan kondisi. Nah, minggu depan usahakan semua tugas sudah selesai, jadi bisa dikumpulkan, dibuatkan untuk linknya aja ya Mas Sandy ya, supaya memudahkan dikumpulkan jadi satu begitu. Jadi ada makalah dan PPT. PPT untuk presentasi, makalahnya juga yang harus dikumpulkan. Jadi dua-duanya tetap dikumpulkan. Silahkan dibuat sesuai dengan judul tadi, diurutkan dari judul tadi, gitu ya. Jadi 3 kelompok ini sudah jelas, akan tampil lebih dulu, ya. Syukur-syukur kalau waktunya besok itu 3 orang langsung bisa tampil sekaligus, sehingga untuk berikutnya, minggu berikutnya juga 3 kelompok juga yang harus tampil sekaligus gitu ya, karena memang waktunya sudah pendek gitu ya. Nah, itu yang menjadi harapan Ibu. Tolong teman-teman mulai disiapkan, mulai ya besok lah setidak-tidaknya mulai dipikirkan untuk materi yang akan disajikan. Tolong ambil dari buku panduan, bukan hanya dari web. Kalau dari web banyak teman-teman bisa dan gampang, ya. Tetapi teman-teman juga harus menyertakan daftar pustakanya. Jadi daftar pustaka itu diambil dari mana? Misalnya dari bukunya siapa ya. Tulis dari situ bukunya siapa yang diambil ya.
Kemudian buku dari yang lain lagi dengan pengarang yang lain, ya silakan munculkan di daftar pustaka tersebut, gitu ya. Baik teman-teman, silakan jika ada pertanyaan dulu berkaitan dengan tugas-tugas ini, dan teman-teman juga bisa menyampaikan ke teman yang lain yang tidak hadir pada malam hari ini supaya siap-siap juga sehingga di minggu berikutnya bisa menampilkan hasilnya, ya. Kalau misalnya bisa terhubung banyak, setidak-tidaknya 2 minggu itu bisa tampil 3-3. Itu lebih baik ya, karena memang jumlah mahasiswanya juga nggak terlalu banyak, gitu ya. Oke, silakan teman-teman jika ada yang ingin ditanyakan supaya lebih jelas, mungkin ada yang kurang jelas bisa ditanyakan kembali juga. Oke, silakan teman-teman. Apakah tugasnya udah jelas? Jadi diminta untuk buat makalah dan PowerPoint ya sesuai ide yang tadi berkelompok. Kemudian sertakan juga sumber referensi. Jadi nanti mencakup 7 poin ini Bu ya tugasnya ya. Silakan memilih salah satu, Memilih salah satu. terutama diurutkan saja untuk judulnya tadi, karena di dalam judul itu banyak sekali perkembangan yang harus dituangkan. Nah, sebetulnya kalau kita kupas semuanya nggak akan cukup waktu kita, gitu ya. Tapi kalau memang karena keterbatasan waktu, ya otomatis kita memang agak dipercepat begitu. Baik, kalau Karena gitu waktu ini kita tinggal 2 kali pertemuan. baik dari 7 poin ini dipilih salah satu gitu Bu ya. Ya, terutama yang hadir hari ini silakan memilih 1, 2, 3 itu. Karena Pilih 6 orang ya. salah Jadi satu 1, dari 2, 3 ini yang akan ditampilkan lebih awal. Oke, begini Bu ya. Jadi untuk idenya Ya. sesuai kelompok tadi yang disepakati berdua tadi, kemudian tiap kelompok memilih salah satu dari poin di bawah untuk dibahas gitu Bu ya. Ya. Oke, baik. Silakan teman-teman. Ada yang ingin ditanyakan dengan tugas yang akan dibuat pada minggu ini dan disajikan pada minggu depan atau Senin depan. Oke, udah cukup jelas ya teman-teman ya. Gampang kok ya. Ya Bu ya, soalnya gampang. Ya. Jawabannya yang susah teman-teman. Ya, kan Ibu belum pernah mengasih tugas. Jadi ini adalah tugas dari teman-teman. Supaya teman-teman belajar juga gitu. Tidak hanya saya aja yang ngomong, jadi kita gantian lah. Oke. Oke, mungkin silakan ditutup Mas, on cam dulu. Bu izin tanya, ini usahanya harus usaha yang tadi ya? Kenapa Mbak? Judulnya? Iya. Ya, judulnya adalah yang Ibu sampaikan itu tadi. Itu adalah materi yang harus kita kupas gitu ya. Sehingga masing-masing judul itu akan menjelaskan bagaimana sih di dalamnya dengan sub-sub bagian yang ada, gitu. Nah, maka dari itu teman-teman harus mencari buku panduan. Di situ akan menjelaskan bahwa judul ini terdiri dari A, B, C, D, E, F, G misalnya begitu ya. Nah, itu silakan dijelaskan gitu. Jadi itu adalah tugas daripada teman-teman karena masing-masing judul itu isinya banyak juga gitu ya. Oh, berarti judul yang 7 ini Bu ya maksudnya, bukan yang ide bisnis yang di dalam Bukan. Creatorroom ya. Oh, oke. Bukan. Jadi judul ini nanti silakan dikembangkan. Jadi judul ini carilah di buku-buku panduan. Oke. Nah, di buku panduan itu akan menjelaskan misalnya pertama ya berkaitan dengan analisis itu apa aja sih. Nah, itu kan banyak di situ di bawahnya. Nah, disitulah nanti teman-teman bisa mengembangkan gitu ya.
Misalnya teman-teman melihat dari daftarnya dulu ya, daftar buku, itu kan ada. Misalnya judul ini terdiri dari A, B, C, D misalnya. Silahkan dikembangkan dan Oke, saya seterusnya. ralat. Ya. Oke, saya ralat teman-teman ya. Jadi kita diminta untuk buat makalah dan PowerPoint untuk dipresentasikan di minggu depan. Kemudian makalahnya, topiknya teman-teman bisa milih dari 7 judul ini. Ya, kemudian sertakan sumber referensinya, begitu. Jadi tiap judul ini punya teorinya masing-masing, Bu ya. Punya Ya, penjelasannya masing-masing. masing-masing memiliki teorinya masing-masing sehingga nanti akan menjelaskan gitu ya. Karena di sini buku itu banyak sekali, buku untuk kewirausahaan itu banyak ya, materinya itu banyak dan itu bisa teman-teman gunakan untuk mengisi tadi ya. Jadi dari apa ya, buku-buku itu sebetulnya banyak banget sih. Ini Oke, baik. contoh-contoh. Oke, begitu ya teman-teman yang tidak hadir ya, bisa disimak nih ya teman-teman. Ya, Yang tidak hadir bisa menyimak nanti di rekaman. ya, yang hadir pasti sudah menyimak. Yang tidak hadir, nah ini perlu apa namanya pemberitahuan lebih Ya. lanjut ini berkaitan dengan tugas yang ada. Baik, mungkin Jadi nanti untuk misalnya begini ya, contoh ya ini ya. Contohnya sebentar, saya ambil konsep sikap perilaku wirausaha. Satu, kan ada pembelajaran. Rencana pembelajaran itu apa? Kegiatannya itu apa? Gitu. Kegiatan satu ada tujuannya. Kegiatan dua ada uraiannya. Nah, tujuan uraian ya harus diuraikan lagi, gitu kan? Nah, dari uraian mungkin ada pengertian, pengembangan, tujuan, proses, etika, gitu kan? Banyak macam. Nah, itu yang harus nanti teman-teman buat karena memang harus lewat buku ya. Kalau lewat buku di situ ada poin-poinnya sehingga teman-teman lebih mudah melihat poin-poin yang ada. Jadi satu bab itu terdiri dari berbagai macam judul kan gitu ya. Sub-sub judul itu ada. Nah, yang Ibu berikan tadi adalah judul dari bagian babnya. Jadi itu adalah judul bab. Katakanlah bab 1 analisis bisnis misalnya. Itu kan satu bab sendiri. Nah, silakan cari di dalamnya. Jadi Ibu tadi tidak memberikan rinciannya gitu ya. Tetapi pasti ada rinciannya gitu ya. Karena tadi Ibu ketik hanya judul-judulnya saja ya, tidak Ibu ketik sekaligus dengan rincian sub-subnya ya. Jadi nanti teman-teman bisa mencari bagian sub-subnya masing-masing dengan berbagai macam penerbit ya. Penerbit juga banyak macam. Kemudian yang membuat juga banyak gitu ya, yang membuat bukunya juga banyak. Silakan disesuaikan masing-masing teman-teman nanti di online banyak, di e-book juga banyak, teman-teman bisa menyesuaikan dari sana karena di sana juga ada gitu ya. E-book itu ada, e-book yang di download gratis pun ada. Jadi tinggal menyesuaikan saja. Oke, mungkin ada yang masih ingin ditanyakan kembali? Saya ingin bertanya, Bu. Ya, Mas. Ini kan tadi harus milih ya, Bu ya. Ya, Kalau misal seumpamanya hari kami yang sama judulnya gitu nggak apa-apa ya, Bu ya. Kalau misal nah, kebetulan judulnya sama itu nggak apa-apa berarti ya, Bu ya. Kamis maksudnya? Kalau misalnya Kalau judulnya sama. Oh, iya, judulnya sama, enggak boleh. Judulnya adalah judul yang sudah ada yang Ibu kasih itu. Jadi judulnya nggak boleh sama. Kalau judulnya sama kan materinya sama. Jadi judulnya ya harus memilih yang ada itu tadi. Hanya saja karena ini adalah 6, berarti mengambil judulnya yang nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Jadi silakan pilih itu 1, 2, 3 itu. Mana yang
memilih nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Silahkan nanti tampilnya pun sesuai urutan dengan nomor yang ada itu. Berarti kita tentukan Bu ya, kelompok 1, mungkin nanti saya umumkan di grup kelompok 1, 2, 3-nya, tapi kalau yang hadir, ini sudah saya tentukan Ya, sesuai silakan room kalau tadi. mau memilih, misalnya yang hadir ini dari Oh, 3 teman. kelompok, silakan milih. Yang Oh, milih nomor 1 siapa? oke, boleh. Room 1 tadi Mbak Fariska sama Mas Andre, mau milih duluan barangkali? Atau rebutan nih? Yang nomor 1 nggak apa-apa, Mas. Oke, baik. Oke, Sebentar saya tunjukkan lagi ya. berarti Mbak Fariska yang nomor 1, Oke, Mbak Fariska nomor 1, analisis pasar. analisis pasar. Selanjutnya, Ya, Mas Fadio dan Mas Rafli atau Mas Adi dan Kak Alvita? Mas Raffi gimana? Mau ambil nomor 2 atau nomor 3? Eh, nomor 2 aja Mas, gak apa-apa. Oke. Oke, baik. Kalau gitu sesuai urutan room tadi, Bu. Iya, oke. Oke, baik. ya Pak. Ya, Berarti berarti nomor sesuai 3, satu dan sesuai dengan baik. Kak Alvita dan Mas Adi Prastia nomor ya, 3 ya, rencana bisnis. nomor 3 rencana bisnis. Oke. Jadi sesuai dengan urutannya, juga sesuai dengan urutan yang tadi juga ya, kelompok yang tadi. Oke, berarti tinggal nanti yang lainnya Mas silakan disampaikan ke teman-teman yang tidak hadir pada malam hari ini supaya mereka juga harus mengirimkan tugas. Kalau memang tadi jumlahnya 15 ya, 15 itu ya untuk 7 judul sudah cukup ya. Oke. Silakan on cam kita ambil dokumentasi. Oke, teman-teman kita on cam, ambil Teman dokumentasi. bisa on cam semua. Oke, Mbak Alvita, Mbak oke, Rizka, Kak Fariska. ya silakan on cam semua. Fariska Mas masih, Adi, Mas Andre, ya silakan semua. Biar kelihatan, masa 6 orang aja nggak nampak semua. oke. Oke, sepertinya Yuk Kak Mbak Alvita Siska, masih Mas belum. Andre, Mbak Alvita. Bu, mohon Oke. maaf, ini kamera saya rusak. Ya, Oh, baik. oke, oke. Jadi, Kak Alvita sepertinya belum bisa on cam. Oke. Oke, Mbak mungkin Alvita ini nggak aja, Bu. bisa, Mas Andre juga nggak bisa. Mas Andre tadi kerja ya katanya Mas. Kata Mas. Saya masih dalam perjalanan pulang, Ibu, izin. Oh, Oke. oke, oke. Mas Adi mungkin agak kameranya supaya nampaknya begitu biar nggak setengah-setengah. Loh, ayo Mas Rafli. Sama, ayo kurang atas. Nggak nampak. Nah, begitu. Sip. Oke, baik. Ya. Saya hitung teman-teman. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman. Oke, terima Silakan, Ibu. kasih teman-teman semua. Selamat malam. Selamat istirahat. Sampai ketemu lagi di Senin depan. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi wabarakatuh. silakan Mas. Baik. Terima kasih Bu Ida atas ilmunya malam hari ini. Teman-teman jangan lupa ya tugasnya. Mumpung masih ingat, kalau bisa besok langsung dikerjakan ya. Oke, jadi ada 3 kelompok. Ada judul 1, 2, 3 tadi ya. Sudah saya upload di e-learning, kemudian nanti akan saya upload juga susulkan untuk link pengumpulan tugasnya. Mungkin yang mengumpulkan salah satu aja Bu ya tiap kelompok, jadi sudah mewakili Ya. teman-teman. Baik, ya kalau gitu saya akhiri. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Bu Ida. Selamat malam, Ya, selamat sama-sama. beristirahat kembali. Ya, sampai ketemu lagi. Terima kasih Bu Ida, terima kasih Pak. Sama-sama. Selamat istirahat.